Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Novita, NIM 1930202234 kelas PAI 7 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sujud syukur. Jadi apa sih sujud syukur itu? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sujud syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jadi maksud ayat di atas ialah kita harus pandai bersyukur bagaimanapun keadaan kita, karena itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum bersyukur dan sujud syukur. Hukum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib. Kapanpun, dalam kondisi apapun, seseorang diwajibkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Kita wajib ridho dengan takdir Allah meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Sementara itu, hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah. Hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur adalah yang pertama, karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan berita yang menyenangkan. Dan yang ketiga, terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Rukun sujud syukur. Yang pertama, niat di dalam hati. Takbiratul ikram, sujud duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Salam. Pada sujud syukur tidak diisyaratkan wudhu, suci pakaian dan tempat. Juga tidak diisyaratkan adanya takbir dan menghadap kiblat. Walaupun demikian, dianjurkan untuk bersih badan, pakaian, dan tempat sebelum melaksanakan sujud syukur dan menghadap kiblat jika memungkinkan. Niat sujud syukur adalah nawaitu si syukri lillahi ta'ala. Manfaat sujud syukur menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat, karunia, dan anugerah hanya datang darinya, terhindar dari sifat sombong. Karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menambah nikmat Allah, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Adapun cara sujud syukur adalah sujud yang dilakukan secara spontan. Misalkan ketika seseorang mendapatkan nikmat atau baru saja mendapatkan kabar yang
menggembirakan. Maka seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Meskipun boleh-boleh saja seseorang melakukan sujud syukur setiap hari, setiap pada sholat misalkan, atau kapanpun ia mau. Tetapi sujud syukur lebih dianjurkan dilakukan oleh seseorang yang baru saja mendapatkan kenikmatan-kenikmatan spesial seperti lulus ujian, naik kelas, memenangi lomba tingkat nasional, dan lain sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak terjadi, belum tentu kita dapatkan setahun sekali. Adapun cara melakukannya adalah dengan satu kali sujud dan dilakukan di luar salat. Meskipun syarat sujud syukur boleh tidak suci, tetapi tentunya lebih baik atau afdal bila melakukan selagi suci dari hadas dan najis. Caranya yaitu sebaiknya suci dari hadas dan najis, berdiri menghadap kiblat, kemudian niat sujud syukur bersamaan takbiratul ihram. Setelah itu langsung sujud satu kali lalu duduk untuk mengucapkan salam. Oke, sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bacaan sujud sahwi dan sujud tilawah, yang dimana sujud tilawah adalah berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Dalam Al-Quran, sujud tilawah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini sangat kecil dan lemah di hadapan Allah, karena Allah adalah Sang Pencipta alam semesta dan pemberi semua anugerah yang kita miliki. Hukum sujud tilawah adalah sunnah, namun apabila dalam sholat jamaah, makmum wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca sajadah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Adapun niat sujud tilawah yaitu nawaitu sajadatil tilawati lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sujud tilawah hanya karena Allah Ta'ala. Adapun syarat sujud tilawah adalah sebagai berikut, yaitu yang terdiri satu, dari suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua yaitu menutup aurat. Yang ketiga menghadap ke arah kiblat, dan yang terakhir yaitu setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Sedangkan rukun sujud tilawah sama dengan rukun sujud syukur, yaitu yang dimana terdiri dari niat atau dari dalam hati. Yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat yaitu duduk setelah sujud atau tanpa melihat tasyahud. Yang kelima yaitu salam. Dalam sujud tilawah ada dua macam, yaitu satunya yang pertama ketika kita berada dalam sholat. Jika sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat hendaklah sujud sekali, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Namun apabila dalam sholat jamaah, makmum wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Yang kedua yaitu ketika di luar sholat, yang bagaimana begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah atau bertakbir, atau seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu takbir untuk
duduk kemudian salam. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi sujud sahwi, di mana sujud sahwi adalah bagian ibadah Islam yang dilakukan di dalam sholat. Sujud sahwi merupakan dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya atau karena lupa. Penyebab dilakukannya sujud sahwi yaitu ada tiga, yaitu untuk menambahkan sesuatu, yang kedua menghilangkan sesuatu, dan yang ketiga dalam keadaan ragu-ragu di dalam sholat atau melupakan sesuatu dalam sholat. Adapun tata cara sujud sahwi, yaitu sujud sahwi dilakukan dengan cara melakukan dua sujud sebelum atau sesudah salam, dan bacaannya adalah sama dengan bacaan sujud lainnya. Di dalam sholat, bacaan sujud sahwi tetap sama seperti lainnya di dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam pada dua keadaan, yaitu yang pertama yaitu apabila terjadi pengurangan, misalnya melupakan tasyahud pertama. Yang kedua yaitu jika hal tersebut karena ragu yang dia tidak dapat memutuskan mana dari dua kemungkinan yang lebih condong dalam pikirannya. Yang kedua yaitu sujud sahwi dilakukan setelah salam, ketika yaitu yang pertama, apabila terjadi penambahan di dalam sholat, juga termasuk seseorang yang lupa sesuatu kewajiban sholat dan telah melakukan sebelum menyempurnakan sholatnya. Lalu ia mengingat apa yang dilakukannya atau setelah salam dan kembali untuk menyempurnakan sholatnya. Yang terakhir yaitu jika hal itu karena lupa, ketika salah satu dari dua kemungkinan lebih condong dalam pikiran seseorang. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.